Shalom, adik-adik mahasiswa dimanapun Anda berada. Hari ini adalah kesempatan di mana kita bisa bertemu di dalam kasih Kristus. Ya, karena kondisi Indonesia dengan wabah yang ada membuat kita tidak bisa berjumpa langsung. Virus ini kecil, tidak kelihatan, tetapi mengubah semua tatanan yang ada. Adik-adik biasanya kuliah di kampus bisa bertemu dengan teman-teman yang lain, bisa bercengkrama, tetapi saat ini tidak bisa melakukan hal itu. Ya, kita juga di gereja tidak bisa bertemu, ada banyak hal yang terjadi, ibadah-ibadah secara online, dan kita hanya bisa bertatap muka melalui televisi atau laptop, HP, dan sebagainya. Tetapi di lain pihak ada hal-hal yang menarik juga, ketika masalah ini ada, bahwa Anda bisa banyak bersama-sama dengan keluarga, Anda bisa banyak bercerita, berkomunikasi, dan saya berdoa ada pemulihan-pemulihan hubungan Anda dengan orang tua, ya, makin berakrab, makin baik ketika Anda di rumah. Dan juga kita lihat juga di luar sana ada banyak hal yang terjadi. Orang-orang mulai saling mendukung, saling menopang karena kondisi yang ada, saling menguatkan. Itu satu hal yang baik. Nah, tetapi kita juga bisa belajar dari peristiwa ini bahwa wabah corona yang ada, itu membuat kita harus sadar bahwa manusia itu tidak ada apa-apanya. Kita harus merendahkan diri, meminta pertolongan Tuhan, menolong kita untuk melewati masa-masa ini, karena kekayaan tidak bisa menolong, ketenaran, ya, semua yang kita punya tidak ada yang bisa menolong kita, hanya Tuhan. Saya berdoa supaya kekuatan Allah mengalir kepada setiap kita yang mendengar dan menyaksikan firman Tuhan ini. Sebuah peristiwa yang kita barusan lewati adalah peristiwa Paskah. Paskah berarti kebangkitan Tuhan Yesus. Ini peristiwa yang besar, karena apa? Semua janji Tuhan, semua hal yang ada tidak bisa menjadi sebuah yang digenapi di dalam kehidupan kita kalau Yesus tidak bangkit daripada kematiannya. Dan saya ingin membacakan sebuah ayat yang saya mau renungkan bersama-sama dengan adik-adik, yang saya ambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian: ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dari perenungan ini kita bisa belajar beberapa hal. Sikap yang benar ketika kita menghadapi virus corona yang ada, dan juga kita bisa melihat bagaimana hubungannya dengan janji-janji daripada Allah bagi kita semua. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa kita perlu punya sikap percaya kepada Yesus, karena Yesus selalu menepati janjinya. Kalau adik-adik membaca firman Tuhan di dalam kitab Matius, dikatakan di sana bahwa Yesus itu berkata kepada murid-muridnya tentang penderitaan, tentang kematian, dan tentang kebangkitannya pada hari yang ketiga. Itu 4 kali dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi kita bisa melihat apa yang terjadi dalam kehidupan daripada murid-murid Yesus. Mereka tidak paham. Mereka bahkan meragukan. Seorang yang bernama Thomas berkata, "Kalau aku tidak melihat dia dan mencucukkan tanganku di lambungnya, aku sekali-kali tidak percaya." Padahal Thomas itu kan sudah 3,5 tahun bersama dengan dia. Kalau kata-kata yang berulang, artinya itu sebuah penekanan. Orang-orang pasti akan ingat, orang-orang akan menyadarinya. Tapi apa terjadi? Murid-murid Kristus meragukan.
Bahkan murid-murid Kristus yang lain juga ketika Maria Magdalena berkata, aku sudah ketemu dengan Yesus, mereka juga meragukan. Ya. Nah, tetapi Yesus menepati janjinya. Dia berkata, aku akan mati dan kemudian aku akan bangkit di hari ketiga. Dan dia menepatinya. Dan ketika murid-murid di tengah-tengah ketakutannya di pintu yang terkunci, Yesus datang berkata kepada mereka, damai sejahtera. Bukankah itu sebuah hal yang luar biasa? Yesus kita adalah Yesus yang selalu menepati janjinya. Yesus bangkit dari kematian. Sebab itu kita bisa menyembah Dia. Oleh karena itu kita percaya bahwa karena Yesus itu bangkit, kita menyembah Dia sebagai Tuhan. Ya, firman Tuhan menegaskan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya apa? Tuhan, sebuah pribadi yang disembah, yang kita perlu hormati, kita takuti, kita harus sadar bahwa segala sesuatunya hanya oleh karena Tuhan dan kita patut menyembah Dia. Dan Kristus artinya apa? Seorang pribadi yang menyelamatkan. Kristus itu menyelamatkan hidup kita. Yesus yang mati dan Dia Yesus yang bangkit. Itulah Tuhan dan Kristus kita. Dan saya mau berkata, hanya pribadi yang hidup, yang sanggup memenuhi janjinya bagi kita. Kalau adik-adik punya ayah, satu kali berjanji bahwa kalau kamu IP-nya 3,5, saya nanti akan berikan sepeda motor buat kamu, untuk ke kampus, untuk kemana-mana. Nah, selama ayah Anda ada, maka janji itu bisa direalisasikan. Tapi ketika ayah meninggal, belum tentu janji itu bisa direalisasikan, maksud saya. Karena apa? Ya, beliau tidak ada bersama dengan kita. Tetapi Yesus kita yang mati, Dia bangkit. Dia adalah pribadi yang hidup. Maka kita harus percaya bahwa Yesus selalu menepati janjinya bagi kita. Apa janji Kristus yang besar bagi kita? Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, yang mengaku Dia sebagai Yesus dan Juru Selamatnya. Mungkin ada kita yang bertanya, mengapa wabah ini merenggut juga beberapa orang percaya? Ya, yang saya mau katakan bahwa bukan cara mati yang menentukan keselamatan, tetapi cara hidup seseorang itu yang menentukan keselamatan seseorang. Kita bisa bandingkan dengan cara kematian Yesus. Yesus mati di atas kayu salib. Itu adalah sebuah hukuman yang hina, yang memalukan. Tetapi kita sadar bahwa bukan karena mati di atas kayu salib itu, tetapi karena kematian Dia menebus kita, dan kita sadar bahwa Yesus sekarang ada di sisi kanan Allah Bapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di kampus, mari kita sama-sama sadar. Janji Tuhan adalah janji yang murni, dan Dia selalu menepati janjinya bagi hidup kita. Hal yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Sikap kita apa? Percaya Yesus itu memberikan damai sejahteranya bagi kita. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika mereka ketakutan, mereka mengunci pintu yang ada. Yesus ada di sana dan berkata, damai sejahtera. Di tengah badai kehidupan ini kita perlu percaya dan sadar bahwa Yesus sanggup memberikan damai sejahteranya bagi kehidupan kita. Ya, Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, dan ketika murid-muridnya sadar bahwa Yesus ada di sana, mereka berkata dalam hati, mereka bisa berpikir bahwa oh, Tuhan yang ada bersama dengan aku akan melindungi, menolong aku. Ya, kuasanya luar biasa, menyebabkan mereka memiliki damai sejahtera dalam kehidupan Dia. Ya, di tengah badai masalah, ya, tetap ada ketenangan saat Yesus bersama dengan mereka. Sadarkah adik-adik bahwa penderitaan saat ini itu sebenarnya akan melatih iman kita untuk makin kokoh, kuat di dalam Tuhan. Ya,
Dia selalu memberikan jalan keluar, menolong kita. Ada satu saat di mana Matius berkata, akan ada banyak kelaparan, ada banyak peperangan, ada banyak gempa bumi menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Bahkan dikatakan, engkau akan ditangkap, engkau akan disiksa, masuk penjara, bahkan mati karena nama Yesus. Oh, itu perlu iman yang kokoh di dalam Tuhan, mempertahankan iman, ya, tetap setia sama Tuhan. Hal yang kita alami saat ini belum seberapa, tetapi itu menolong iman kita makin tumbuh di dalam Tuhan. Apa yang saya sarankan kepada adik-adik semua, isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, biarlah iman itu tumbuh di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jadi iman itu timbul oleh pendengaran, dan pendengaran oleh karena firman Kristus. Kita bisa hidup di dalam damai sejahtera Allah ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Janji-janjinya ya dan amin. Damai sejahtera Allah melimpah dalam kehidupan kita. Sebuah ilustrasi yang baik, ada sebuah lukisan yang menggambarkan seekor burung ada di gua kecil. Ya, dia bersembunyi di sana di tengah angin ribut yang keras. Tetapi dia tidak kemana-mana. Dia hanya berdiam. Dia tahu bahwa batu itu cukup untuk menolong dia daripada badai yang keras. Demikian juga badai kehidupan bisa ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, maka damai sejahtera Allah itu akan membuat hidup kita ini tenang, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang pertama adalah kita harus percaya bahwa Yesus selalu menepati janjinya. Yang kedua, percayalah Yesus memberikan damai sejahteranya bagi kita. Dan yang ketiga, sikap kita adalah mari kita menerima perintah Yesus bagi orang percaya. Saya merenungkan hal ini menjadi sebuah hal yang ya rasanya mungkin sebagian orang berkata tidak tepat di tengah-tengah masalah yang ada. Mengapa ini ada perintah seperti ini? Perintah Yesus berkata, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Di tengah-tengah ketakutan, mereka menutup pintu. Tapi Yesus berkata hal ini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Adik-adik, sadarlah bahwa ada banyak orang takut karena mati karena corona. Tetapi mungkin tidak banyak orang yang sadar. Mereka tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak takut mati karena dosa. Virus corona membuat orang mati, ya. Tetapi itu membuat kita mati secara fisik. Tetapi dosa tidak hanya membuat kita mati secara fisik, tetapi juga mati di dalam kekekalan. Dan itu tidak ada waktu, sangat panjang sekali. Mati di dalam penderitaan. Oleh karena itu adik-adik, ya, sementara kita mungkin mengalami banyak pikiran, ada banyak keraguan, tetaplah engkau percaya Tuhan itu ada bersama dengan engkau dan kemudian lakukan apa yang Dia perintahkan. Dimanapun engkau berada, engkau bisa cerita tentang Tuhan. Ada banyak orang-orang membutuhkan Tuhan. Mungkin orang tuamu membutuhkan doa, teman-temanmu membutuhkan doa. Orang-orang yang jauh daripada Tuhan, kau bisa bicara tentang Yesus kembali. Bahwa di dalam Yesus ada pertobatan, ada pengampunan, dan ada keselamatan. Kita bisa bicara, karena memang kita ada di dunia ini. Itu adalah satu tugas kita bagi hidup kita. Engkau bisa bertindak, ya, sebagai murid Kristus, hidup benar. Kau cerita dengan kata-katamu, dengan tindakanmu, bahwa Yesusmu dan Yesusku yang sudah menebus dosa itu membuat aku hidup sampai sekarang ini, dan aku bercerita kepada orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Nah, sebagai akhir daripada renungan kita, kesimpulannya adalah mari sama-sama kita terus berdoa untuk virus corona yang melanda seluruh dunia ini. Ikuti nasihat-nasihat daripada pemerintah, ya. Menjaga diri dengan physical distancing, ya. Kita ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa lakukan, tetapi ini menolong kita. Dan kemudian, ya, kita bisa bekerja dari rumah, stay at home.
Lakukan hal-hal yang baik di rumah. Ya. Ini kesempatan juga menurut saya. Ada seorang berkata, downtime is preparation time. Saat kita pada posisi ya tidak bisa kemana-mana, ini ada kesempatan kita untuk mengasah diri kita. Adik-adik bisa gunakan waktu ini untuk menambah wawasan, ilmu, ya, ataukah keahlian-keahlian baru. Anda bisa belajar di kesempatan-kesempatan seperti ini, ya. Dan jaga kebersihan kehidupan kita. Itu seperti yang dikatakan oleh pemerintah, lakukan semua hal itu. Dan ingat akan janji Tuhan. Saya membacakan sebuah ayat. Biarlah ini menjadi sebuah ayat yang menguatkan kita juga. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan kamu khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang masa depan, tentang kuliah, tentang hal-hal yang saat ini jadi pemikiran kita. Mungkin ada pemikiran tentang ekonomi dan banyak hal yang lain. Firman Tuhan menegaskan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saya percaya Tuhan akan bertindak. Saya memberikan sebuah kesaksian. Tahun 98, ada peristiwa yang hampir mirip dengan saat ini. Saat itu, perusahaan-perusahaan banyak mem-PHK orang, dan banyak orang yang tidak bisa makan, dan ada beberapa kerusuhan terjadi. Dan saat itu, saya berdoa dengan keluarga, apa yang harus dilakukan menjelang kondisi seperti ini. Pada waktu itu saya sedang bekerja di sebuah perusahaan. Dan Tuhan itu jawab dengan sebuah hal yang ajaib buat saya. Saya sebagai seorang marketing, pada saat orang PHK, orang mengurangi karyawan, pada saat itu juga saya dipromosi menjadi seorang branch manager di sebuah kota. Ya, saya berjauhan dengan keluarga. Tetapi saat itu saya melihat campur tangan Tuhan luar biasa. Saya dipeliharakan bersama dengan keluarga. Dan pada akhirnya ketika perusahaan itu tutup, Tuhan tetap menolong, sudah menyediakan sebuah pekerjaan, sehingga saya tidak sempat menganggur. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, terima kasih. Ya, di tengah-tengah kekalutan, di tengah-tengah masalah yang ada, saya datang sama Tuhan. Aku ingin Tuhan, tolong keluargaku, peliharakan. Firman Tuhan ini menolong saya untuk tetap teguh di dalam Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik, ikuti apa yang dikatakan oleh pemerintah bagi kita. Dan ingatlah selalu janji Tuhan. Allah kita, ya Yesus kita adalah pribadi yang hidup. Dia sanggup memenuhkan janjinya. Dia sanggup memberikan damai sejahtera bagi kita di tengah-tengah gelombang masalah yang ada. Dan biarlah kita tetap sebagai murid Kristus menuruti apa yang Dia maui. Karena itulah kewajiban kita saat kita ada di dalam dunia ini. Kiranya renungan ini menguatkan kita semua. Anugerah Tuhan melimpah bagi kita. Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin.